Penataan kehidupan partai politik pada masa demokrasi terpimpin, kebebasan partai politik dibatasi melalui penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 yang menyederhanakan jumlah partai dari 28 menjadi 11. Pembatasan ini memperkuat posisi Presiden Soekarno, termasuk dengan pembubaran Masyumi dan PSI pada 17 Agustus 1960 karena keterlibatan anggotanya dengan pemberontakan PRRI dan Permesta. Partai politik tidak lagi berfungsi untuk kontestasi pemilu, tapi lebih untuk sebagai elemen dalam tarik-menarik kekuasaan antara Presiden Angkatan Darat dan PKI. Pembubaran DPR dan pembentukan DPR. Presiden Soekarno membubarkan DPR dari hasil pemilu 1950 setelah menolak RAPBN 1960 dan menggantinya dengan DPR, di mana seluruh anggotanya ditunjuk oleh Presiden. Aturan DPR juga ditentukan oleh Presiden sehingga harus mengikuti kebijakan pemerintah. Tugas utama DPR meliputi melaksanakan manifesto politik, mewujudkan amanat penderitaan rakyat, dan mendukung demokrasi terpimpin. Pembentukan Kabinet Kerja pada 9 Juli 1959, Presiden Soekarno membentuk Kabinet Kerja dengan Insinyur Juanda sebagai Wakil Presiden. Kabinet ini memiliki menteri inti dan menteri negara ex officio yang bisa menghadiri sidang kabinet. Hingga 1964, Kabinet Kerja mengalami 3 kali reshuffle. Program utamanya mencukupi kebutuhan sandang pangan, menciptakan keamanan negara, dan mengembalikan Irian Barat. Pembentukan MPRS. Pembentukan MPRS dilakukan oleh Presiden melalui penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959. Meskipun bertentangan dengan UUD 1945 dengan yang mengharuskan pemilihan umum, anggota MPRS ditunjuk oleh Presiden dengan syarat kesetiaan pada UUD 1945 dan manifesto politik. MPRS terdiri dari 61 anggota DPR, 94 utusan daerah, dan 200 wakil golongan, dengan tugas utama menetapkan GBHN. Menurut Presiden Soekarno, MPRS adalah alat revolusi untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan damai. Kedudukan Presiden. Pada masa demokrasi terpimpin, kedudukan Presiden seharusnya di bawah MPR sesuai UUD 1945. Namun justru MPRS tunduk pada Presiden Soekarno. Hal ini terlihat dari pengangkatan Ketua MPRS yang dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri ketiga serta Wakil Ketua MPRS yang berasal dari partai besar dan ABRI, yang semuanya berkedudukan sebagai menteri tanpa memimpin departemen. Pembentukan Front Nasional. Front Nasional dibentuk melalui penetapan Presiden Nomor 13 Tahun 1959 sebagai organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan UUD 1945. Organisasi ini mencakup golongan nasionalis, agama, dan komunis (Nasakom), serta dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Front Nasional bertujuan untuk menyatukan potensi nasional untuk memperkuat pembangunan dengan tugas utama menyelesaikan revolusi nasional, melaksanakan pembangunan, dan mengembalikan Irian Barat. Batan PKI dalam ajaran Nasakom. Ajaran Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis diperkenalkan pada masa demokrasi terpimpin untuk menyatukan berbagai golongan dan memperkuat persatuan bangsa. Presiden Soekarno meyakini bahwa Nasakom mencerminkan keberagaman ideologi masyarakat dan menolaknya berarti menolak presiden. Namun penyebarluasan ajaran ini dimanfaatkan oleh PKI untuk memperkuat posisinya, yang menyebabkan penyimpangan dari Pancasila dan UUD 1945. PKI berhasil mempengaruhi presiden dan meyakinkannya bahwa tanpa dukungan mereka, ia akan lemah terhadap TNI. Adanya ajaran Resopim. Ajaran Resopim, Revolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional, diperkenalkan untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Diumumkan pada peringatan proklamasi ke-16. Ajaran ini menekankan bahwa kehidupan berbangsa harus dicapai melalui revolusi, sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pemimpin nasional, yaitu Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar Revolusi atau PBR. Dampaknya, lembaga-lembaga tinggi negara ditempatkan di bawah Presiden, dengan para pimpinannya diberi pangkat menteri, meskipun menteri seharusnya hanya berperan sebagai pembantu Presiden. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. TNI dan Polri disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI.
yang terdiri dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Angkatan Kepolisian. Masing-masing angkatan dipimpin oleh Menteri Panglima Angkatan yang langsung berada di bawah Presiden. ABRI menjadi kekuatan sosial politik Indonesia, terutama setelah kegagalan partai politik dalam menyelenggarakan pemerintahan pada masa demokrasi parlementer, yang mendorong militer untuk berperan dalam politik.